kita bersatu hati di dalam doa sebelum kita mendengar firman Tuhan. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga yang kami sembah, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada saat ini kami merendahkan diri kami di hadapan-Mu Tuhan. Sebelum kami mendengarkan akan kebenaran firman-Mu, biarlah Roh-Mu yang kudus hadir pada saat ini Tuhan, mengurapi hamba-Mu dan menerangi mata hati kami yang mendengarkannya. Berikan kepada hamba-Mu roh hikmat dan wahyu, supaya kami dapat mengenal Engkau dengan benar. Taruhkan perkataan-Mu yang hidup dan berkuasa itu atas lidah bibir mulut hamba-Mu, supaya sampai selesai Tuhan menyertai hamba-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Shalom Aleichem, Besem Hamasya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, puji Tuhan, pada hari ini adalah hari Jumat Agung. Kita memperingati kematian Kristus di kayu salib yang telah tercurah bagi dosa kita. Sebab itu, mari kita lihat kepada tema kita saat ini. Tema kita ialah Kristus Anak Domba Paskah. Menurut 1 Korintus pasal 5 ayat yang ke-7, Keluaran 12 ayat 23 sampai 28. Satu tinjauan tekstual, biblika dan relevansinya bagi kita. Saudara-saudara, khotbah Paskah saya pada bagian ini saya bagi dengan dua sesi. Sesi satu itu Jumat Agung, penekanannya lebih kepada Yesus Kristus sebagai anak domba Paskah dalam perspektif perjanjian lama dan perjanjian baru yang didistribusikan sesuai dengan mandat Kristus di dalam Matius 26 ayat 25 sampai 28. Jadikanlah ini sebagai peringatan akan aku. Dan sesi yang kedua pada hari Minggu atau Minggu Kebangkitan lebih menekankan kepada data primer Alkitab dengan menyajikan penyataan Alkitab tentang Kristus yang berjaya mengalahkan iblis, kutuk, dan maut melalui karya kebangkitannya sesuai dengan perkataannya dalam Matius 16 ayat 21. Anak manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan dan akan bangkit pada hari yang ketiga. Mari saudara-saudara, kita akan masuk kepada pembacaan kita dari 1 Korintus pasal 5 ayat yang ke-7. Buanglah ragi yang lama itu supaya kamu menjadi adonan yang baru, sebab kamu memang tidak beragi, sebab anak domba Paskah kita juga telah disembelih, yaitu Kristus. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, untuk dapat memahami penyataan Alkitab bahwa Kristus sebagai anak domba Paskah menurut 1 Korintus pasal 5 ayat 7 ini, maka kita perlu melihat pokok-pokok pikiran utama yang tercantum dalam bacaan kita ini. Setidaknya ada 3 pokok pikiran utama untuk kita. Yang pertama, pokok pikiran yang pertama ialah latar belakang anak domba Paskah dalam Keluaran 12 ayat 1 sampai 28. Kita membaca hanya ayat 23 sampai 28. Dan Tuhan akan menjalani Mesir untuk menulahinya. Apabila ia melihat darah pada ambang atas dan kedua tiang itu, maka Tuhan akan melewati pintu itu dan tidak akan membiarkan pemusnah masuk ke dalam rumah untuk menulahi. Kamu harus memegang ini sebagai ketetapan sampai selama-lamanya bagimu dan anak-anakmu. Dan apabila kamu tiba di negeri yang diberikan Tuhan kepadamu seperti yang difirmankannya, maka kamu harus pelihara ibadah ini. Dan apabila anak-anakmu berkata kepadamu, apakah artinya ibadahmu ini? Maka haruslah kamu berkata, itulah korban Paskah bagi Tuhan yang melewati rumah-rumah orang Israel di Mesir ketika ia menulahi orang-orang Mesir, tetapi menyelamatkan rumah-rumah kita. Lalu berlututlah bangsa itu dan sujud menyembah. Pergilah orang Israel lalu berbuat demikian seperti yang diperintahkan Tuhan kepada mereka, kepada Musa dan Harun, demikianlah diperbuat mereka. Artinya dari bacaan kita ini bahwa ketetapan Paskah dalam perjanjian lama itu adalah satu peringatan akan keselamatan bangsa Israel, di mana selama 400 tahun mereka diperbudak di Mesir sesuai dengan penglihatan yang diberikan oleh Tuhan kepada Abraham pada waktu itu. Kemudian melalui Musa dan melalui peristiwa Paskah, itulah yang ke-10 orang-orang Israel dibebaskan dari perbudakan ini. Dalam istilah Ibrani itu Pesah berarti melewati. Peristiwa ini saudara-saudara itu diperingati dengan mengadakan perjamuan Paskah
di mana para peserta Paskah makan Paskah, yaitu makan korban Paskah atau anak domba Paskah itu. Saudara bisa lihat dalam Keluaran 12 ayat 23-28 tadi, ayat 43 sampai 51. Pokok pikiran yang kedua tentang ketetapan Paskah perjanjian baru, saudara. Dan ini ditetapkan oleh Kristus menjelang Kristus disalibkan. Saat itu bertepatan dengan waktu mereka akan makan anak domba Paskah. Mari kita baca Matius 26 ayat 26 sampai 28. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya lalu memberikan kepada murid dan berkata, "Ambillah, makanlah, inilah tubuhku." Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur lalu memberikan kepada mereka dan berkata, "Minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa." Saudara lihat di situ bahwa ketetapan Paskah ini, perjanjian baru itu ditetapkan oleh Kristus sendiri. Maka kita akan masuk pada pokok pikiran yang ketiga. Ketetapan Kristus ini, saudara, adalah Paskah perjanjian baru, di mana Kristus sendiri disitu dinyatakan sebagai anak domba Paskah. Kalau di dalam perjanjian lama itu adalah anak domba binatang, tetapi di dalam perjanjian baru dalam 1 Korintus pasal 5 ayat 7 ini bacaan kita mengatakan bahwa Kristus sendiri adalah anak domba Paskah sebagai tebusan bagi dosa banyak orang. Kita baca, "Buanglah ragi yang lama itu supaya kamu menjadi adonan yang baru, sebab kamu memang tidak beragi, sebab anak domba Paskah kita juga telah disembelih, yaitu Kristus." Saudara tahu latar belakang teks 1 Korintus 5 ayatnya yang ke-7 ini adalah peristiwa hari raya Paskah dan hari raya roti tak beragi dalam Keluaran pasal 12 ayat 1 sampai 28 ini, di mana Paskah sejarah dalam Keluaran 12 ini, saudara, melambangkan Kristus sebagai anak domba Allah yang akan menghapus dosa dunia melalui pengorbanannya di kayu salib. Yohanes 1 ayat 29 kita bandingkan. Pada keesokan harinya Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia." Dalam teks ini Yohanes Pembaptis melihat pribadi dan karya Kristus secara spesifik, bahwa pelayanan Kristus berkaitan erat dengan penghapusan dosa. Sedangkan pelayanan Yohanes sendiri didasarkan pada kenyataan tentang dosa. Saudara perhatikan bahwa di sana gelar Kristus sebagai anak domba Allah diungkap oleh Yohanes Pembaptis dan juga oleh Rasul Paulus. Ini adalah kesatuan dari sejarah Paskah dalam Keluaran 12 dan nubuat dalam Yesaya 53 ayat 7 serta darah perjanjian dalam sistem kurban setiap hari di bait Allah. Saudara bisa lihat itu dalam Keluaran 24 ayat 8, 15, 11, 17, Ibrani 9 ayat yang ke-22. Mari kita baca teks-teks ini. "Katakanlah kepada segenap jemaah Israel pada tanggal 10 bulan itu, bulan ini diambillah oleh masing-masing seekor anak domba menurut kaum keluarga, seekor anak domba untuk tiap-tiap rumah tangga." Ini sejarah bagaimana mereka keluar dibebaskan dari tanah Mesir. Kemudian Yesaya 53 ayat 7, ini adalah nubuat. "Dia dianiaya tetapi ia membiarkan dirinya ditindas dan tidak membuka mulutnya seperti anak domba dibawa ke pembantaian, seperti induk domba yang keluh di depan orang yang menggunting bulunya, ia tidak membuka mulutnya." Ini adalah nubuat tentang Kristus sebagai anak domba Allah menghapus dosa dunia. Nah, dalam sistem imamat, bagaimana anak domba itu dikorbankan? Keluaran 24 ayat 8, "Kemudian Musa mengambil darah itu dan menyiramkan pada bangsa itu serta berkata, 'Inilah darah perjanjian yang diadakan Tuhan dengan kamu berdasarkan segala firman ini.'" Ini cocok sekali bagaimana sistem imamat itu dijalankan. Apa yang dilakukan oleh Musa ketika mereka keluar dari tanah Mesir ini dijalankan dalam sistem imamat. Kita bisa baca Imamat 17 ayatnya yang ke-11. "Karena nyawa makhluk ada di dalam darahnya, dan aku telah memberikan darah itu kepadamu di atas mezbah itu untuk mengadakan pendamaian bagi nyawamu. Karena darah mengadakan pendamaian dengan perantaraan
nyawa. Jadi saudara, dengan nyawanya, dengan nyawa Kristus, ia membayar lunas setiap dosa. Saudara tahu, anak domba di dalam sistem imamat ini merupakan sebuah gambaran bagaimana Kristus dikorbankan. Tidak seperti hanya dalam sistem imamat perjanjian lama yang berulang-ulang, kata Rasul Paulus dalam surat Roma, tetapi Kristus hanya melakukannya satu kali untuk selama-lamanya. Kita bisa membaca Ibrani 9 ayat 22 yang menyatakan bahwa sistem ibadah ini tidak bisa terlepas dari darah anak domba, dan hampir segala itu dicucikan menurut hukum Taurat dengan darah, dan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Saudara-saudara, itu hal yang menjadi hal yang luar biasa, bagaimana ketepatan Alkitab menyatakan tentang Kristus yang adalah anak domba Allah. Kemudian perhatikan istilah buanglah ragi dalam teks 1 Korintus 5 ayat 7 yang kita baca. Ini rujukan dari Keluaran pasal 12 ayat 15 sampai 20, Keluaran 13 ayat 1 sampai 10. Peristiwa ini saudara dilakukan setelah penyembelihan anak domba Paskah. Dilanjutkan dengan apa yang dikatakan hari raya roti tak beragi, yaitu ketika orang-orang Israel tidak boleh memiliki ragi di dalam rumah mereka. Dalam pengertian perjanjian baru, ragi itu tentu saja menunjuk kepada dosa. Berlangsung selama 1 minggu sesudah menyembelih anak domba. Perayaan ini melambangkan kehidupan kudus. Jadi hari raya Tercipta ini setelah penyembelihan anak domba itu dilanjutkan selama 7 hari. Hari raya roti tak beragi, saudara, itu melukiskan kehidupan kudus orang yang telah ditebus. Sesuatu yang telah berlangsung, sesuatu yang berlangsung terus-menerus. Hari raya ini dilukiskan oleh Paulus dengan istilah di ayat 8 1 Korintus pasal 5 ini, karena itu marilah kita berpesta, bukan dengan ragi yang lama, bukan pula dengan ragi keburukan dan kejahatan, tetapi dengan roti yang tidak beragi, yaitu kemurnian dan kebenaran. Saudara-saudara bisa lihat 1 Korintus 5 ayat 8 ini adalah waktu sekarang. Tindakannya itu berlanjut. Artinya terus-menerus. Bagaimana dikatakan setelah kita ditebus, kita tidak boleh, saudara-saudara, makan roti tak beragi. Artinya kita tidak boleh menganggap sepi kemurahan dan kebaikan Allah itu. Marilah kita berpesta, artinya marilah kita hidup, saudara-saudara, itu bukan dengan cara yang lama, tetapi dengan roti yang tidak beragi, yaitu kemurnian dan kebenaran. Jelas itu menunjuk kepada kekudusan hidup, kebenaran hidup di dalam Kristus bagi orang-orang yang telah diselamatkan oleh darah anak domba itu. Ketiga pokok pikiran itulah, saudara, yang menjadi latar belakang gelar Kristus sebagai anak domba Paskah. Sebagai kesatuan dari sejarah Paskah dalam Keluaran 12 ayat 3 dan nubuat dalam Yesaya 53 ayat 7, serta penggenapan darah perjanjian dalam sistem persembahan korban setiap hari di bait Allah, sebagaimana yang diuraikan oleh Keluaran 24 ayat 8, Imamat 11 ayat 17, dan Ibrani 9 ayat yang ke-22 yang baru tadi kita baca. Jadi saudara, arti frasa anak domba Paskah kita merupakan penggambaran karya Kristus yang rela mati demi orang-orang miliknya. Hal ini, saudara, sudah terjadi. Karena itu Rasul Paulus menulis, dia berkata seperti ini, anak domba Paskah kita juga telah disembelih. Itu ditulis dalam bentuk waktu auris. Artinya memandang peristiwa itu sebagai sekali untuk selama-lamanya. Artinya itu telah berlangsung satu kali. Kristus mengerjakan penebusan itu satu kali untuk selama-lamanya. Saudara-saudara, darahnya itu tercurah dan efektif bagi orang-orang yang percaya. Kemudian di dalam 1 Korintus 11 ayat 23 sampai 26, Rasul Paulus kembali menegaskan signifikansi Paskah yang ditetapkan oleh Kristus itu pada waktu kita menerima perjamuan kudus sebagai tanda salib. Mari kita baca. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam
pada waktu malam ia diserahkan, mengambil roti. Sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan. Lalu ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Saudara, kita lihat di dalam perjamuan kudus ini, di dalam perjamuan Tuhan, di dalam perjamuan suci ini, Rasul Paulus kembali menegaskan signifikansi Paskah itu yang ditetapkan oleh Kristus pada waktu malam sebelum dia wafat. Saudara-saudara, itu hal yang luar biasa untuk kita orang-orang percaya, bahwa ketika kita sesering kali menerima perjamuan Tuhan, kita diingatkan bahwa Kristus adalah anak domba Paskah yang telah menebus dosa-dosa kita. Relevansinya bagi kita setidaknya ada dua, saudara-saudara. Bagi kita, peristiwa Paskah adalah panggilan keluar dari kegelapan hidup kepada terang Kristus yang ajaib. Mari kita bandingkan 1 Petrus 2 ayat 9 dan 10. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terang yang ajaib. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umatnya. Yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Artinya begini, jika Allah memanggil bangsa Israel keluar dari perbudakan di Mesir melalui Nabi Musa menuju kepada tanah perjanjian, maka di dalam perjanjian baru Allah memanggil kita keluar dari kegelapan dosa, dari kutuk, dari maut kepada terangnya yang ajaib. Kita yang dahulu bukan umat Allah, tetapi sekarang telah menjadi umatnya. Yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Luar biasa. Saudara-saudara, itulah yang terjadi atas kita. Yang kedua, relevansinya untuk kita. Bagi kita, peristiwa Paskah terkait erat dengan siapa kita dahulu dan bagaimana kita sekarang, dan penyatuan kita di dalam Kristus. Mari kita bandingkan dengan 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus? Saudara, itu berkaitan erat dengan siapa kita dulu dan bagaimana kita sekarang. Siapa kita dulu? Kita dahulu adalah orang-orang yang tidak termasuk di dalam keselamatan, tapi oleh karena Kristus sebagai anak domba Paskah itu, dialah yang menebus kita sehingga kita menjadi umat miliknya sendiri. Dan itu juga termasuk kepada penyatuan kita dengan Kristus dalam peristiwa baptisan. Roma pasal yang ke-6 ayat 3-5. Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya? Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Saudara, bagi kita Kristus anak domba Paskah itu artinya penyatuan kita dalam sengsaranya, penyatuan kita dalam penderitaannya, penyatuan kita di dalam kematiannya. Sehingga oleh penyatuan melalui kematiannya ini dan juga melalui kebangkitannya ini, kita memperoleh hidup yang kekal. Kristus anak domba Paskah bagi kita, saudara-saudara, itu berarti eksistensi kehidupan kita yang kekal itu dikembalikan untuk menjadi warisan kita orang-orang yang percaya. Semoga Tuhan menguatkan hati saudara-saudara, dan biarlah pada hari ini saudara yang mendengarkan firman Tuhan, saudara semakin diteguhkan, iman saudara bertumbuh, berakar, dan berbuah di dalam Kristus. Amin untuk firman Tuhan.
Saudara, mari kita bersatu hati dalam doa. Bapa kami yang ada di dalam sorga, hamba berdoa untuk setiap anak-anak Tuhan yang mengikuti ibadah ini dan mendengar firman-Mu. Mari Engkau saat ini Tuhan melawat mereka di rumah, Engkau menjamah mereka dengan kuasa Roh Kudus. Apa yang menjadi kesesakan, apa yang menjadi kekhawatiran, apa yang menjadi ketakutan mereka hari ini dalam setiap pergumulan mereka, Tuhan campur tangan. Kami percaya Kristus adalah firman yang telah menjadi manusia, yang oleh karena cinta kasih-Nya Ia tidak membiarkan setiap orang yang percaya kepada-Nya. Terima kasih ya Bapa atas kebaikan bagi anak-anak-Mu. Berkati setiap anak-anak-Mu yang mendengarkan hari ini dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.